Halo semuanya, selamat datang di Really Affecting. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dan inspiratif yang bisa membantu kalian menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Pernahkah kalian merasa bingung atau ragu dengan keputusan yang harus diambil dalam hidup? Atau mungkin kalian pernah mengalami kebetulan yang terasa begitu signifikan sehingga kalian yakin itu adalah petunjuk dari alam semesta. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 tanda-tanda yang mungkin dikirimkan oleh alam semesta untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mari kita mulai perjalanan kita bersama, mengenali dan memahami petunjuk-petunjuk yang bisa membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai. 1. Kebetulan yang terus berulang. Kebetulan yang terus berulang, atau yang sering disebut sebagai sinkronisitas, adalah fenomena di mana 2 atau lebih peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan terjadi bersamaan dengan cara yang bermakna bagi individu yang mengalaminya. Misalnya, bayangkan kalian sedang memikirkan seseorang yang sudah lama tidak kalian temui, lalu tiba-tiba orang tersebut menghubungi kalian atau kalian bertemu dengannya secara tidak sengaja di tempat yang tidak terduga. Ini adalah contoh dari sinkronisitas. Ketika kita berbicara tentang kebetulan yang terus berulang, kita berbicara tentang pola atau tema tertentu yang terus muncul dalam kehidupan kita. Ini bisa berupa angka, kata-kata, simbol, atau bahkan situasi tertentu. Misalnya, kalian mungkin terus-menerus melihat angka pukul 11.11 di jam atau angka lain yang memiliki makna khusus bagi kalian. Atau mungkin kalian terus-menerus mendengar lagu yang sama di berbagai tempat yang kalian kunjungi, atau kalian terus membaca tentang topik yang sama di berbagai sumber informasi. Kebetulan seperti ini bukan hanya hal yang kebetulan belaka. Banyak orang percaya bahwa ini adalah cara alam semesta untuk menarik perhatian kita dan mengarahkan kita untuk memperhatikan sesuatu yang penting. Misalnya, melihat angka pukul 11.11 bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak, merenung, dan mendengarkan intuisi kita. Angka tersebut seringkali dianggap sebagai tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar atau bahwa kita perlu memperhatikan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Untuk memahami kebetulan yang terus berulang, penting untuk memperhatikan pola dan tema yang muncul dalam kehidupan kita. Cobalah untuk mencatat setiap kali kalian mengalami kebetulan yang signifikan dan lihat apakah ada pola atau tema yang muncul. Apakah ada pesan tertentu yang coba disampaikan oleh alam semesta? Apakah ada keputusan yang perlu kalian ambil atau perubahan yang perlu kalian lakukan dalam hidup kalian? Ingatlah bahwa kebetulan yang terus berulang sering kali merupakan cara alam semesta untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi, jangan abaikan tanda-tanda ini. Sebaliknya, gunakan mereka sebagai panduan untuk membantu kalian membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. 2. Intuisi kuat. Intuisi adalah perasaan atau firasat yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan memberikan dorongan atau peringatan untuk melakukan atau menghindari sesuatu. Intuisi seringkali disebut sebagai suara hati atau insting, dan banyak orang percaya bahwa ini adalah cara alam semesta atau alam bawah sadar kita untuk berkomunikasi dengan kita. Intuisi kuat bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa berupa perasaan tiba-tiba bahwa kalian harus mengambil jalan yang berbeda dari biasanya, atau perasaan bahwa kalian harus menghubungi seseorang yang sudah lama tidak kalian temui. Intuisi juga bisa muncul sebagai firasat kuat yang memberitahu kalian untuk menghindari situasi tertentu atau untuk mengambil peluang yang tampaknya muncul tiba-tiba. Misalnya, bayangkan kalian sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran pekerjaan baru. Secara logis, tawaran tersebut tampak bagus, gaji yang lebih tinggi, lokasi yang lebih dekat dengan rumah, dan tanggung jawab yang menarik. Namun, setiap kali kalian memikirkan tentang pekerjaan tersebut, kalian merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kalian tidak bisa menjelaskan perasaan itu secara logis, tetapi ada firasat kuat yang memberitahu kalian bahwa pekerjaan itu bukanlah pilihan yang tepat. Ini adalah contoh dari intuisi kuat.
Mendengarkan intuisi bisa menjadi tantangan karena seringkali kita lebih cenderung mengandalkan logika dan fakta daripada perasaan dan firasat. Namun, intuisi seringkali memiliki dasar yang kuat dalam pengalaman dan pengetahuan bawah sadar kita. Penelitian menunjukkan bahwa intuisi seringkali muncul dari pengolahan informasi yang sangat cepat dan tidak disadari oleh otak kita. Jadi, meskipun kita tidak selalu bisa menjelaskan secara logis mengapa kita merasa seperti itu, intuisi kita seringkali didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang valid. Untuk mengembangkan dan mendengarkan intuisi kita, penting untuk memberikan waktu untuk merenung dan mendengarkan suara hati kita. Cobalah untuk mengambil waktu setiap hari untuk duduk dalam keheningan dan memikirkan tentang keputusan dan pilihan yang sedang kalian hadapi. Perhatikan perasaan dan firasat yang muncul, dan coba untuk memahami apa yang mereka coba sampaikan kepada kalian. Latihan meditasi dan mindfulness juga bisa membantu kalian menjadi lebih peka terhadap intuisi kalian. Intuisi kuat adalah alat yang berharga yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Jadi, jangan abaikan suara hati kalian. Sebaliknya, belajarlah untuk mendengarkan dan mempercayai intuisi kalian, karena itu adalah cara alam semesta untuk membimbing kalian ke jalan yang benar. 3. Mimpi yang bermakna. Mimpi adalah pengalaman batiniah yang unik di mana kita dapat mengalami berbagai gambaran visual, emosional, dan seringkali realistis saat kita tidur. Saat banyak orang menganggap mimpi hanya sebagai hasil dari aktivitas otak yang kompleks selama fase tidur REM, Rapid Eye Movement, beberapa mimpi mungkin memiliki makna yang mendalam dan relevan dengan kehidupan kita. Mimpi yang bermakna seringkali menonjol karena kesan yang kuat atau pesan yang jelas yang disampaikan. Ini bisa berupa mimpi yang memberikan solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi, memberikan wawasan tentang diri kita sendiri atau orang lain, atau bahkan menjadi pengingat akan peristiwa atau keputusan penting yang harus kita ambil dalam kehidupan nyata. Proses menafsirkan mimpi bermakna bisa menjadi tantangan, karena setiap orang memiliki pengalaman dan simbolisasi yang berbeda-beda dalam mimpi mereka. Namun, ada beberapa pendekatan yang bisa membantu. Pertama, mencatat detail setiap mimpi segera setelah kita bangun dapat membantu kita mengingat dengan jelas pesan atau peristiwa penting dalam mimpi tersebut. Kedua, mempertimbangkan konteks kehidupan nyata kita saat ini juga penting. Adakah masalah besar atau keputusan yang mempengaruhi emosi kita saat ini? Poin penting untuk diingat adalah bahwa mimpi seringkali mencerminkan aspek-aspek dari kehidupan kita yang mungkin tidak kita sadari saat kita terjaga. Mereka bisa menjadi cara alam semesta atau alam bawah sadar kita untuk berkomunikasi dengan kita, memberikan kita wawasan tambahan, atau mengingatkan kita pada hal-hal yang penting untuk diperhatikan. 4. Pesan dari orang lain. Seringkali, dalam kehidupan kita menerima nasihat atau saran dari orang lain yang ternyata sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Ini dapat terjadi di berbagai konteks, dari keluarga dan teman dekat hingga orang asing yang kita temui secara kebetulan. Pesan dari orang lain seringkali menjadi tanda dari alam semesta bahwa kita perlu memperhatikan atau mempertimbangkan sudut pandang atau opsi yang mungkin belum kita pikirkan sendiri. Misalnya, kita mungkin sedang menghadapi dilema dalam karir atau hubungan, dan seseorang memberikan kita wawasan yang tiba-tiba memberi kita sudut pandang baru atau memberikan solusi yang belum kita pikirkan sebelumnya. Pesan dari orang lain bisa datang dalam bentuk nasihat langsung, cerita pengalaman pribadi, atau bahkan sebagai reaksi spontan terhadap situasi yang kita hadapi. Mendengarkan pesan dari orang lain bisa menjadi hal yang sulit, terutama jika kita cenderung keras kepala atau yakin bahwa kita sudah memiliki semua jawaban. Namun, menjadi terbuka terhadap pandangan dan saran dari orang lain adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Terkadang, pandangan luar dapat memberikan perspektif baru yang memungkinkan kita melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas atau menemukan solusi yang lebih efektif. 5. Rasa damai dan keyakinan. Saat kita menghadapi keputusan besar atau situasi penting dalam hidup kita,
perasaan damai dan keyakinan seringkali menjadi petunjuk yang penting dari alam semesta bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Rasa damai ini bukan hanya tentang ketenangan dalam pikiran atau perasaan, tetapi juga tentang keyakinan dalam keputusan atau langkah yang kita ambil. Misalnya, saat kita mempertimbangkan untuk mengambil peluang baru, memulai hubungan yang baru, atau membuat perubahan besar dalam kehidupan kita, rasa damai dan keyakinan bisa menjadi tanda bahwa kita telah melakukan persiapan yang cukup baik atau bahwa kita mengikuti nilai-nilai dan tujuan kita dengan tepat. Rasa damai dan keyakinan ini sering kali muncul setelah kita melakukan introspeksi mendalam, mengevaluasi nilai-nilai kita, dan mendengarkan intuisi atau suara hati kita. Ini bisa menjadi pertanda bahwa kita telah melakukan pekerjaan mental dan emosional yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan tepat. Penting untuk diingat bahwa rasa damai dan keyakinan bukanlah tentang menghilangkan rasa takut atau kecemasan sepenuhnya. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki keyakinan bahwa kita sedang melakukan yang terbaik yang kita bisa, meskipun tantangan atau risiko yang mungkin ada. Dengan menghargai dan menghormati rasa damai dan keyakinan dalam kehidupan kita, kita dapat membimbing diri kita menuju keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Ini adalah cara alam semesta memberikan tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar dan bahwa kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. 6. Halangan yang menghilang. Halangan yang menghilang adalah salah satu tanda yang kuat dari alam semesta bahwa kita berada di jalur yang benar. Ketika kita mencoba mencapai tujuan tertentu, seringkali kita menghadapi berbagai rintangan yang tampaknya menghalangi jalan kita. Namun, ketika halangan-halangan ini tiba-tiba menghilang atau menjadi lebih mudah untuk diatasi, itu bisa menjadi tanda bahwa alam semesta mendukung langkah kita. Contoh nyata dari halangan yang menghilang bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, bayangkan kalian berusaha mendapatkan pekerjaan impian kalian. Awalnya, kalian mungkin menghadapi banyak penolakan atau kesulitan dalam proses wawancara. Namun, tiba-tiba, kesempatan yang tepat muncul, dan semua proses berjalan dengan lancar, wawancara berjalan dengan baik, kalian cocok dengan tim, dan tawaran pekerjaan diterima. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa alam semesta menyetujui langkah kalian menuju pekerjaan tersebut. Halangan yang menghilang juga bisa terlihat dalam aspek pribadi atau hubungan. Misalnya, jika kalian mengalami masalah dalam hubungan dengan seseorang, tetapi kemudian secara tiba-tiba masalah tersebut teratasi dengan sendirinya atau melalui komunikasi yang lebih mudah dan terbuka, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut adalah bagian penting dari perjalanan kalian. Mengapa halangan yang menghilang bisa dianggap sebagai tanda dari alam semesta? Dalam banyak kasus, rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan kita. Mereka menguji ketekunan, kesabaran, dan komitmen kita terhadap tujuan kita. Ketika halangan ini tiba-tiba menghilang, itu bisa menjadi tanda bahwa kita telah belajar pelajaran yang diperlukan dan siap untuk melangkah maju. Namun, penting untuk tetap bijaksana dalam menginterpretasikan halangan yang menghilang. Terkadang, tantangan yang terus muncul mungkin menunjukkan bahwa kita perlu mengevaluasi kembali pendekatan atau tujuan kita. Tetapi ketika kita merasa bahwa jalan mulai terbuka dengan mudah setelah upaya yang konsisten, itu bisa menjadi konfirmasi bahwa kita berada di jalur yang benar. 7. Tanda dari alam. Tanda dari alam adalah salah satu cara yang paling klasik dan simbolis di mana alam semesta berkomunikasi dengan kita. Alam seringkali memberikan kita petunjuk melalui berbagai fenomena alami yang terjadi di sekitar kita. Tanda-tanda ini bisa datang dalam berbagai bentuk, dari pelangi yang tiba-tiba muncul setelah badai, hingga melihat burung tertentu yang memiliki makna khusus bagi kita. Melihat tanda dari alam bisa memberikan kita rasa koneksi yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Misalnya, banyak budaya dan tradisi spiritual yang menganggap pelangi sebagai simbol harapan dan janji setelah masa-masa sulit. Jadi, jika kalian melihat pelangi setelah menghadapi periode sulit,
itu bisa menjadi tanda dari alam semesta bahwa masa sulit tersebut akan segera berlalu dan harapan baru sedang menanti. Burung atau hewan tertentu juga seringkali dianggap membawa pesan khusus. Misalnya, burung elang seringkali dilihat sebagai simbol kekuatan, visi, dan kebebasan. Melihat elang dalam situasi penting dalam hidup kalian bisa menjadi tanda bahwa kalian perlu mengejar tujuan kalian dengan keberanian dan pandangan yang lebih luas. Tanda dari alam tidak selalu harus spektakuler. Terkadang, bahkan detail kecil seperti bunga yang mekar di jalan yang kalian lewati setiap hari bisa membawa pesan kebahagiaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba, arah angin, atau bahkan suara hujan bisa memberikan kita perasaan atau petunjuk tertentu yang relevan dengan situasi kita saat ini. Namun, penting untuk tidak terlalu mencari-cari tanda dalam setiap hal kecil. Tanda dari alam biasanya terasa spesial dan memiliki resonansi yang kuat dengan perasaan atau situasi kita saat ini. Mereka muncul pada saat yang tepat dan memberikan kita rasa keajaiban dan koneksi yang lebih besar dengan dunia di sekitar kita. Mengamati dan merespons tanda dari alam memerlukan keterbukaan dan kesadaran. Ini berarti kita perlu mengambil waktu untuk benar-benar hadir dan memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Meditasi di alam atau hanya berjalan-jalan di taman bisa menjadi cara yang baik untuk membuka diri terhadap tanda-tanda ini. Ketika kita menerima dan menghargai tanda-tanda dari alam, kita dapat merasa lebih terhubung dengan alam semesta dan yakin bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam perjalanan hidup kita. Ini memberikan kita rasa dukungan dan keyakinan bahwa alam semesta sedang membantu kita untuk menemukan jalan yang benar. Menyadari tanda-tanda dari alam semesta, seperti halangan yang menghilang dan tanda dari alam, bisa membantu kita merasa lebih yakin dan percaya diri dalam perjalanan hidup kita. Halangan yang menghilang bisa menjadi konfirmasi bahwa kita berada di jalur yang benar dan telah belajar pelajaran yang diperlukan. Sementara tanda dari alam memberikan kita rasa koneksi yang lebih dalam dan pesan-pesan simbolis yang bisa memberi kita wawasan dan panduan. Dengan memahami dan menghargai tanda-tanda ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan keyakinan, mengetahui bahwa kita selalu didukung oleh kekuatan yang lebih besar di luar diri kita. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video berikutnya di channel ini untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.